semuanya? Hebat! Ibu guru bagaimana kabarnya? Siapa dari kami semua? Iya. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami paham, dan kami bisa. Masya Allah. Oke, sebelum kita belajar ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bergiliran untuk memimpin doa? Reza. Silakan pimpin doa. Duduk siap. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang coba perhatikan kanan kirinya, depan belakang. Ada enggak nih teman kalian yang hati enggak hadir? Iya. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyanyi lagu wajib nasional dulu ya. Kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Yuk, silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Raja Mahmud Santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Duduk balik dulu. Tepuk semangat. Sudah semangat belum? Alhamdulillah. Nah, tadi sebelum berangkat sekolah, kalian pamitan nggak sama orang tua? Kita harus pamitan Karena kebiasaan, karena kebiasaan. Apalagi biar sopan, biar sopan. biar patuh. Iya, benar biar patuh. Terus tadi ketika berangkat sekolah ada nggak yang datangnya terlambat? Tidak. Kenapa kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah? Karena peraturan Peraturan sekolah, pinter. Apalagi kalau kita datang terlambat, kita kenapa? hukuman. Terus biar apa lagi coba? Biar tertib. Tertib, good job. Nah, kenapa? Di semua tempat nih, seperti di sekolah, di rumah, itu harus ada aturan yang harus dipahami. Kenapa? Coba? Biar tidak ada perselisihan. Karena tidak ada perselisihan, apalagi Biar damai. biar damai, Biar aman. biar aman. Iya benar. Nah, jawaban-jawaban yang kalian kemukakan barusan itu adalah aturan-aturan yang ada di masyarakat. Aturan-aturan inilah yang disebut norma. Ya, jadi norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Nih, kemudian kita hari ini akan belajar lebih dalam tentang Norma. Nah, tujuan pembelajarannya lihat. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis norma yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Oke,
Oke, itu ada gambar ya. Kalian perhatikan. Nah, gambar yang pertama, gambar orang-orang sholat. Ya, kalau kita kaitkan dengan norma, kira-kira norma apa? Kemudian lihat lagi gambar yang kedua. Gambar apa ini? Mau kemana dia? Berarti kaitannya dengan norma apa? Pinter. Nah, yang ketiga, gambar apa itu? Ya kan? Pembelinya sedang ngasih apa itu? Sesuai dengan apa yang dibeli kan? Berarti norma apa itu kira-kira? Apa yang diceritakan? Gambar yang terakhir adalah gambar orang-orang apa itu? Terus nunggunya di mana? Kira-kira norma apa itu? Nah, dari gambar-gambar yang barusan kalian lihat sudah terbayangkan kira-kira tentang apa? Norma. Jadi apa sih norma itu? Pedoman. Iya, jadi yang namanya norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Supaya apa? Jadi penting nggak norma dalam kehidupan? Kenapa penting? Supaya apa? Supaya apa? Supaya tidak terpecahan. Tidak terjadi perpecahan. Apalagi? Biar damai. Ada lagi? Biar aman, biar pinter. Jadi norma itu penting dalam kehidupan kita. Ya, jadi norma itu juga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk menciptakan ketertiban, menjaga hubungan harmonis antar sesama. Nah, tadi kan norma ada 4, ya kan? Yang pertama apa tadi? Nah, yang pertama norma agama dulu. Tadi di gambar ada contohnya, ya kan? Orang sedang beribadah. Ada contoh lain? Norma agama? Puasa. Berdoa sebelum makan itu juga termasuk norma agama. Kalau misalnya kita melanggar norma agama, apa yang kita dapatkan? Sanksinya adalah dosa. Jadi apa itu norma agama? Nah, norma agama adalah seperangkat aturan yang berasal dari kitab suci atau agama yang berisi larangan, anjuran Tuhan yang Maha Esa. Norma yang kedua, norma kesopanan. Tadi juga sudah dijelaskan, ya kan, tentang kita saling kepada orang tua. Jadi norma kesopanan adalah aturan yang mengatur tata cara bersikap dan berbicara agar diterima di masyarakat. Selanjutnya norma kesusilaan, ya, aturan yang berkaitan dengan moral dan etika. Terakhir adalah norma hukum. Ya kan, contoh lain dari norma hukum tadi selain kita menunggu bis di halte, mencuri. Kemudian kalau kita naik motor harus pakai helm. Sanksinya kalau kita melanggar norma hukum. Kita bisa dipenjara, bisa kena denda. Jadi kita harus mengerti norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, sampai di sini paham nggak kira-kira tentang materi kita hari ini? Nah, Ibu ada tugas diskusi kelompok. Berarti kalian berdiskusi tentang bersama kelompok tentang kasus-kasus yang Ibu berikan. Jadi setiap kelompok kasusnya berbeda-beda. Kalian nanti tugasnya menganalisis kasus tersebut harusnya seperti apa,
ya perilaku apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan, kemudian kalau melanggar itu ketentuannya sanksinya apa. Ya, nanti kalian diskusikan bersama kelompok, tulis dulu nama kelompoknya, kemudian hari, tanggal. Setelah kalian selesai berdiskusi, nanti presentasikan ke depan kelas setiap kelompok masing-masing. Oke, silakan. Nah, kamu jelaskan dulu ini kasusnya seperti apa. Ya, saya. Ya. Nah, perilaku apa yang harus dilakukan? Ya. Bisa? Nah. Oke. Ada kesulitan nggak kira-kira? Tidak. Sudah selesai? Sudah. Saatnya presentasi. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Kasus, Tani tiba di sekolah dengan terburu-buru sehingga dia tersandung dan jatuh. Nah, saat Rani jatuh tanpa disadari uangnya terjatuh. Kemudian ada Aldo yang di belakangnya mengambil uang tersebut, namun tidak langsung diberikan ke Rani. Bagaimana seharusnya sikap Aldo? Sikap Aldo seharusnya langsung mengembalikan atau memberikan uang Rani untuk diberikan ke guru bahwa ia telah menemukan uang. Ini merupakan sikap jujur dan termasuk norma kesusilaan. Apabila Aldo tidak mengembalikan uangnya Rani, maka Aldo akan mendapat sanksi penyesalan. Dia bisa dijauhi teman-temannya. Oke, dari salutnya dulu ya, kita tepuk salut ya. Tepuk salut, 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 salut. Ya, salut untuk kelompok yang sudah maju. Beri tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2. Nah, dari diskusi teman-teman kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 4, Ibu lihat jawabannya sudah betul semua. Berarti kalian sudah bisa menganalisis berbagai kasus, ya, kemudian menentukan perilaku apa yang harus dilakukan, kemudian sanksi apa yang didapat kalau melanggar kasus tersebut. Oke, nah jadi untuk materi hari ini adalah tentang apa tadi? Norma. Nah, norma tadi ada berapa? Menyanyikan lagu norma ya. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Hebat. Oke. Nah, kita sudah belajar tentang norma untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih belajar tentang norma tapi kaitannya dengan hak dan kewajiban. Kira-kira hari ini pembelajarannya menyenangkan apa membosankan? Yang bikin senang? Ada lagunya, ada diskusi. Alhamdulillah.